Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Hari ini adalah tepat 1 bulan kepergian dari mendiang Arya Daru Pangayunan. Karena mendiang ini ditemukan di kos-kosannya sudah tidak lagi bernafas pada 8 Juli 2025. Ada beberapa hal yang mau kita bahas untuk kali ini, walaupun kita sudah tahu keterangan dari tim penyidik dari Polda Metro Jaya sudah mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada keterlibatan orang lain dalam peristiwa ini. Ya, walaupun banyak hal yang tidak masuk akal. Pertama kan kita bisa melihatlah di foto-foto dan video yang sudah ditampilkan di sejumlah media nasional Indonesia. Atau yang belum nonton, nanti aku coba repost lagi di Instagram storyku di Anjasa Semara. Di situ ditampilkan dengan jelas bahwa lilitan lakban kuning tersebut itu relatif rapi, teman-teman. Bahkan beberapa media besar Indonesia, para reporter dan hostnya mencoba melakukan hal demikian rupa dan ternyata kan tidak segampang itu. Manusia itu tidak bisa bernafas menurut keterangan dokter otopsi pada saat menyampaikan rilis beberapa hari lalu adalah maksimal antara 4 sampai 5 menit. Apakah dengan kondisi yang gelap di kamar tersebut karena ditemukan kamarnya juga tidak ada cahaya saat itu lampunya dimatikan, terus juga dengan ada plastik di dalamnya, apakah itu bisa begitu gampang? Salah satu hal yang juga aneh adalah plastiknya sebenarnya. Dengan adanya plastik itu juga sebenarnya menyulitkan ya pada saat lakban tipikal kuning yang sangat kuat tersebut karena akan nempel ke plastiknya. Ada banyaklah hal-hal yang menurut aku di bagian penemuan itu seharusnya menjadi petunjuk apakah betulan tidak ada orang terlibat dalam peristiwa ini. Karena hanya berdasarkan keterangan tidak ada pintu yang rusak, dan indikasi terkunci dari dalamnya sangat sempurna, CCTV mendukung ke arah sana, walaupun CCTV pun juga masih banyak pro dan kontra. Nah, tapi yang bisa kita gali lebih dalam adalah masalah handphone sebenarnya. Ini kan handphonenya aneh ya, kok tiba-tiba menghilang begitu aja. Apakah handphonenya ini sebenarnya ada, tapi sengaja dibilang hilang, atau memang benar-benar hilang? Kalau sebenarnya ini adalah hilang dan dihilangkannya oleh mendiang, sama sekali tidak masuk akal. Karena kalau kita lihat dari jejak keterangan penyidik ya, dari tanggal 7 menuju 8 Juli 2025, itu kan momentum detik-detik penentuannya adalah pada saat mendiang Daru itu kan di Mall Grand Indonesia lagi menuju taksi. Ada CCTV yang menunjukkan Daru membawa tas ransel dan juga tas belanjaan yang dari kertas. Itu kan dia menuju ke pool taksi yang tidak perlu pakai pesan online lewat aplikasi di handphonenya. Keterangan itu kita silangkan dengan keterangan kakak iparnya mendiang, Meta Bagus, yang mengatakan bahwa istrinya itu sempat nelpon dengan Daru sekitar jam 9-an malam dan saat itu dia bilang lagi nunggu taksi. Jadi dugaannya adalah waktu Daru itu lagi berada di line buat nunggu taksi yang jalurnya nggak terlalu panjang juga di area GI tersebut, itu berarti nelpon sama mendiang. Nah, tiba-tiba handphonenya mati. Ada juga keterangan dari penyidik bahwa sempat salah kirim WhatsApp. Jadi sempat salah kirim WhatsApp, telepon istrinya tiba-tiba mati. Tiba-tiba juga pada saat sudah sampai sudah masuk taksi, 5 menit jalan, penyidik mengatakan bahwa awalnya Daru mau pulang ke kos-kosannya, tapi tiba-tiba minta beralih ke kantornya di Kemlu. Dan dari kantor Kemlu, dia langsung naik ke lantai 12, kemudian lewat tangga darurat menuju ke rooftopnya. Dan di rooftop tersebut, dia berada di sana ngelamun dan cuma ngelihat beberapa kali ke bawah, itu sekitar 1 jam 26 menit. Dan setelah itu dia meninggalkan 2 barang bawaannya, yang tas dan juga bungkusan atau plastik bag yang untuk belanjaan di bawah tangga. Dan polisi menemukan, menurut penyidik, bahwa di tasnya tersebut ada alat kontrasepsi. Terus juga di tasnya itu isinya adalah barang-barang kayak celana dalam dan juga dasi. Plus di tasnya juga yang ransel ada rawat catatan kesehatannya dari sebuah rumah sakit swasta.
Nah, hal-hal tersebut itu dimunculkan semuanya juga sama ditunjukkan dalam rilis beberapa waktu lalu, plus juga dengan nama sosok perempuan yang inisialnya V ya. Dan masyarakat sudah mengetahui ternyata V itu dugaannya bernama Farah. Nah, pada saat ditanya sama wartawan, Farah itu siapa, Pak? Oh, itu urusan privasi mereka. Nah, jadi ini menduga-duga nih, apakah sebenarnya HP-nya itu nggak hilang sebenarnya, cuma sengaja dibilangin hilang, karena nanti akan ngebuka aib-aib, mohon maaf nih, hal-hal pribadinya. Apakah mengarah ke seperti itu? Karena aku lihat dari keterangan beberapa purnawirawan di media Indonesia, kesannya aku tangkapnya bahwa ini penyidik itu masih baik hati loh sebenarnya. Penyidik itu tidak sefrontal itu untuk mengungkap semuanya karena menjaga marwah, perasaan keluarga mendiang terutama. Tapi kan banyak orang bilang, masa kok cuman menjaga marwahnya mendiang begitu keluarganya, kenapa alat kontrasepsinya ditunjukkan juga, di display di barang bukti tersebut? Ya, itu adalah bagian namanya fakta ditunjukkan aja. Cuma untuk keterangan-keterangan yang tidak terlihat mata, penyidik itu mau mengamankan. Apakah itu benar atau enggak? Nah, ini juga kita baca nih sebenarnya adalah memahami strategi komunikasi yang dilakukan oleh pihak keluarganya Daru. Kenapa aku bilang kita memahami ini? Karena ada beberapa hal yang cukup unik ya, reaksi dari keluarga Daru dengan segala hormat. Ini kita sedang mencari keadilan dan juga kebenaran untuk case ini. Kalau memang sebenarnya keluarga mendiang meyakini dan sudah dapat memastikan bahwa ini memang tidak ada keterlibatan orang lain, kenapa tidak legowo gitu menyampaikan ke publik bahwa iya betul kami sudah ikhlas, kami A, B, C, dan D, yang penting mengindikasikan bahwa yang disampaikan ke penyidik itu sudah benar gitu loh, sudah sesuai dengan fakta-fakta yang mereka yakini. Tetapi kan tidak seperti itu. Kakak iparnya beberapa kali berbicara di media dan mengatakan dengan tegas bahwa kami keluarga meyakini bahwa mendiang Daru tidak melakukan ini karena keinginannya sendiri. Ya, ini kan kayak serba salah gitu loh. Dan istrinya pun yang menjadi salah satu saksi kunci menurut aku, bukan saksi peristiwa ya, tapi saksi kunci yang bisa ngebuka terkait dengan apa sih yang berada di handphone tersebut. At least kan bisa dicek di komunikasi terakhir itu sebenarnya apa. Kalaupun ada keributan, ya apakah keributan ini leading ke pihak ketiga atau memang jangan-jangan nih mohon maaf ya, gara-gara chattingan tersebutlah yang membuat mendiang Daru nekat melakukan hal seperti itu. Bagi yang yakin ini adalah karena uh, perilaku dari Daru sendiri. Ya, itu. Tapi ada beberapa hal yang aku amati cukup unik ya. Ada beberapa hal yang disampaikan ke publik terkait dengan sosok kayak nama yang bersama mendiang di malam terakhir tersebut. Ada V dan juga D. Kemudian sejumlah pengamat di media nasional Indonesia menghubung-hubungkan dengan asmara wanita ketiga atau orang ketiga ya jatuhnya ya sebutannya ya. Terus juga dengan alat sensitif tersebut, terus juga dengan chattingan-chattingan A, B, C, dan D. Kok kesannya itu ada yang mau dikambing hitamkan? Maksudnya gimana? Sebagian netizen tuh sempat beberapa kali tuh kalian banyak yang kirimkan pesan ya ke Instagramku. Kayaknya ini sengaja mau digiring arahnya bahwa ini berhubungan dengan kayak orang ketiga. Kayak ngerasa bahwa mendiang itu memiliki hubungan yang tak pantas dengan orang yang juga sudah memiliki pasangan. Mau diarahkan ke arah sana begitu. Cuman, apakah itu make sense atau enggak? Secara pribadi aku menilai bahwa yang dua orang rekannya Daru ya di malam kejadian itu, aku rasa nggak ada yang aneh-aneh banget sih, karena hal yang wajar ya, karena kan mendiang itu mau pergi ke Finlandia, mau tugas ke sana, at least penempatannya 4 tahun, makan bareng di GI, belanja, ketemu di tempat umum, nggak ada hal yang aneh begitu. Tapi kenapa kok pada saat penyidik ditanya, ngomongnya itu adalah hal yang sensitif gitu loh. Dan pihak keluarga juga menurut aku terlalu diam sih. Jadi kalau sampai sebulan ini pihak keluarga tidak menunjuk kuasa hukum, tidak menampilkan bukti-bukti kuat apa untuk mengarah ini ke unsur pidana, berarti apakah ini secara tidak langsung pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat, udah selesai kasus ini, tak usah dibahas lagi. Kami sebenarnya gitu ya, memang meyakini bahwa yang disampaikan penyidik itu benar gitu. Tapi karena
menjaga nama baik di hadapan banyak orang. Kami harus mengatakan bahwa kami tidak yakin mendiang itu melakukannya karena keinginan sendiri. Karena kan tipikal orang timur ya kayak kita Indonesia, kadang apa yang disampaikan di mulut itu kadang nggak sesuai dengan hati kita. Apakah mengarah ke sana begitu? Ya seperti kalian tahu lah, ada sebuah pepatah bilang action speaks louder than word gitu. Perbuatan itu berbicara lebih lantang daripada sekedar kata-kata. Kalau dibilang bahwa kemarin kan kakak iparnya, tolong, terima kasih sudah dibantu, terus dikawal agar ada keadilan A, B, C, dan D. Tetapi dari pihak keluarga, mohon maaf sekali, tidak memberikan statement atau petunjuk-petunjuk baru apa yang mengarah ke ada unsur pidana. Berarti ini adalah secara komunikasinya, strategi komunikasi ke masyarakat, kan the real communication yang benar, yang bisa nyampe ke orang tuh nggak cuma sekedar kata-kata menurut aku, tapi dari tindakan, dari perbuatan, dari body language, kita sudah bisa memahami. Jadi kalau menurut aku ya, secara opini pribadi, kalau seandainya pihak keluarga sampai tidak menunjuk pengacara, tidak berbicara ke media, aku rasa ini adalah sebuah tanda bahwa sebenarnya keluarga juga meyakini seperti apa yang disampaikan dari penyidik. Itu secara opiniku aja. Atau sudut pandang yang lain mengatakan, enggak Anjas, mereka tuh ketakutan, katanya ada yang mengancam dan sebagainya. Nah, kalau ini betulan terjadi, ya harus berbicara juga sih. Karena bagaimana ya di Indonesia itu kan, kalau nggak viral, mohon maaf banget, agak sulit untuk mencari keadilan begitu. So, that's it yang bisa aku update mengenai 1 bulan berpulangnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Mudah-mudahan pihak keluarga diberikan kekuatan dan kemudahan untuk dan juga keberanian untuk membuka kasus ini. Kalau memang betulan mereka yakin tidak ada unsur pidana, ya sudah silent aja. Tapi kalau memang ada unsur pidana, please speak up. Itu adalah harapan terakhirku untuk kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.